Ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar, amma ba'd. Ibu-ibu, semoga kita semua yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini adalah kajian pertama kita. Saya tidak tahu apakah kemarin saat kajian pertama dengan saya, apakah kita udah membahas tentang keutamaan, kewajiban dan fadilah majelis taklim? Belum sama sekali? Oke. Baik ibu-ibu, tahan nafasnya sampai saya selesai ceramah. Enggak juga ya. Enggak kayak gitu ya. Oke, baik. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang keutamaan dan fadilah belajar ilmu agama dalam majelis taklim. Kita mulai ya. Jadi begini Bu, menuntut ilmu itu ada dua. Yang pertama menuntut ilmu dunia. Yang kedua menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu dunia seperti kedokteran, seperti ilmu kebidanan, seperti ilmu pilot, seperti keperawatan. Menuntut ilmu dunia yang hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi apa menuntut ilmu dunia hukumnya? Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu yang kalau sudah ada orang yang melakukan, maka kita tidak wajib lagi melakukannya. Contoh, memandikan mengkafani jenazah, hukumnya apa? Fardu kifayah. Cukup 6 orang yang memandikan jenazah. Tidak perlu satu RT yang memandikan. Takajui jenazah atau beko. Sekarang saya tanya, hukum datang ke pesta kalau diundang wajib nggak? Berarti kalau nggak datang, kok diam? Coba, datang ke pesta kalau diundang wajib nggak? Kalau nggak datang, nggak masalah tapi wajib. Terakhir saya tanya, hukum datang ke pesta kalau diundang apa? Kalau nggak datang, nitip. Oke. Hukum datang ke pesta itu adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu yang mana kalau kita tidak datang, selagi sudah ada orang yang melakukan di sana, maka kita nggak dapat lagi dosa kalau kita nggak datang. Paham tuh? Si ibu nggak datang ke pesta, tapi pestanya jalan, maka ibu nggak wajib lagi datang. Paham sampai sini? Oke. Itu namanya fardu kifayah, menuntut ilmu dunia. Nah, beda dengan menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain itu adalah fardu yang hukumnya wajib atas kita secara pribadi. Ya, tidak bisa diwakilkan. Salat hukumnya apa? Wajib. Wajibnya wajib apa? Wajib ain. Dia tidak bisa diwakilkan. Abang aja lah salat zuhur 8 rakaat bang, aku titip. Bisa nggak? Nggak bisa. Abang aja lah sholat subuh 8 rakaat, aku dan anak-anak titip. Bisa nggak? Karena fardu ain. Puasa bisa diwakilkan nggak? Kenapa? Karena fardu ain. Menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain. Nggak bisa diwakilkan. Yuk pengajian yuk. Labihan lah. Nggak bisa. Yuk pengajian yuk. Kau belajar aja lah. Nanti aku kasih tahu aja inti-intinya apa. Nggak bisa. Jadi menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain. Sampai sini paham? Jadi yang tidak menuntut ilmu agama hukumnya apa? Diam terus kalau udah soal dosa. Tidak menuntut ilmu agama hukumnya berdosa. Utlubul ilm faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Wajib hukumnya. Kalau nggak menuntut ilmu berdosa. Nah, udah tahu tadi hukumnya apa? Fardu
fardu ain. Sekarang coba kita bahas sebentar. Kita tinggalkan sebentar fardu ain tadi. Saya jelaskan dulu ulang sebentar. Saya udah pernah jelaskan ini. Ada 5 hukum Islam. Yang pertama, wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Makruh dikerjakan tidak apa-apa, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Ya dong. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Sunnah mubah itu apa? Dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Dikerjakan tak dapat pahala, ditinggalkan tak dapat pahala. 0. Maka mubah ini 0. Apa contoh mubah? Ngalai-ngalai boleh? Boleh. Nggak berdosa, nggak berpahala, tapi kurangi, ganti dengan zikir. Menonton boleh? Boleh. Kurangi, ganti dengan baca Quran. Menganga-nganga boleh? Boleh. Kurangi, ganti dengan ke masjid. Ke mall boleh? Kurangi, ganti dengan ke masjid. Ke pasar boleh? Kurangi, ganti dengan ke masjid. Jadi yang mubah itu dikurangi. Jangan pagi ngalai-ngalai, siang nganga-nganga, sore santai-santai. Itu aja siang malam. Nah, itu terlalu banyak mubahnya. Oke. Tadi wajib berarti wajib kita kerjakan, haram kita tinggalkan, makruh kita upayakan tinggalkan, sunnah kita banyak-banyakkan, yang mubah kita kurangi, kita ganti dengan yang sunnah. Sampai sini paham? Oke. Tadi ke majelis taklim hukumnya apa? Fardunya fardu apa? Fardu ain. Sekarang ibu mau pengajian, datang ke Masjid Baitul Izzah. Ibu engkol motor, ibu starter motor, ngeng, mau ke masjid. Datang kawan, mau kemana? Saya mau ke pengajian. Ngapain? Ya mau ke pengajian. Tak usah dulu ke pengajian. Ada pasar kaget, kampanye talua murah tuh. Oh nggak bisa aku mau pengajian. Ada Ustazah Nela soalnya. Ustazah Nela saya serak di YouTube, di TikTok tuh. Anda usah lagi. Talua murah, mie murah, sore ya konya. Ndak bisa tuh aku mau dengar pengajian. Ndak percaya. Itu Ustazah tuh ngisi di situ tuh ada. Hari Senin dia di situ. Sekarang nih telur murah cuman sore. Berputar-putar mata si kawan. Oh iya juga ya. Akhirnya pergi dia ke pasar meninggalkan pengajian. Boleh nggak? Mana boleh. Pengajian hukumnya ke pasar hukumnya mau. Maka tinggalkan dulu pasar. Pergi pengajian. Ke pasarnya nanti. Berat kan? Nah gitu. Nggak bisa. Ini wajib. Ibu lagi pengajian, mau udah engkol motor, mau pengajian. Woi, mau kemana? Aku mau pengajian. Aku ulang tahun hari ini. Terus gimana? Makan bakso kita yuk. Aku traktir. Nggak enak mau aku dong. Traktir habis maghrib aja lah. Aku habis maghrib suamiku di rumah. Sekarang aja lah. Sekalian nak bakso situ Iya juga ya. Nggak pergi pengajian. Nah itu tidak bisa itu. Jadi tempatkan hukum pada tempatnya. Jadi nggak bisa seperti itu. Karena pengajian hukumnya fardu ain. Dah sampai sini paham? Nah karena dia fardu ain, maka kita mesti luruskan niat untuk belajar dalam majelis taklim. Kalau niat tidak lurus, maka tidak akan istiqomah kita datang dalam pengajian. Karena niatnya tak lurus. Saya sering sampaikan, buktikanlah sama ibu-ibu sendiri. Coba ibu tanya kepada teman-teman ibu yang sekarang tak datang. Tes saja lah, tes. Pura-pura nanya aja sama dia. Bu, pura-pura aja. Kenapa ibu rajin datang pengajian, Bu? Biasanya dia jawabnya, kalau bahasa Minangnya gini, awak kola tuo-tuo. Daripada suntuk-suntuk di rumah,
bagus pengajian lagi. Betul? Kalau itu niatnya datang pengajian, nanti pas cucu di rumah pasti dia nggak datang. Ngapa nggak datang? Ada cucu. Coba tanya lagi, coba aja tes. Ibu kenapa rajin datang pengajian ke Baitul Izzah? Nggak enak sama ketua. Sekali ketua keluar kota kosong masjid. Nggak lurus niat. Yang lebih repot lagi, kenapa rajin pengajian? Arisan belum terkocok lagi. Terkocok arisan, nggak datang lagi dia. Ngapa nggak datang? Udah dapat arisanku dah. Ketawa pula. Kenyataan saja. Kenapa rajin ke masjid? Kenapa rajin pengajian? Oh, ustadznya mantap. Rupa ustadz yang mantap tak bisa datang. Mengamuk sama ketua. Apa ketua kok? Katanya Ustadz Iko, rupanya Ustadz Iko. Tak lurus niat. Betul? Kalaupun niat ini juga tak terlalu tepat. Kenapa datang pengajian? Supaya aku pintar mencari ilmu pengetahuan. Tidak bisa. Karena ketika ibu pengennya mencari ilmu dan kemudian pengen pintar, sekali ibu nggak ngerti ceramah Pak Ustadz, lain ujung lain pangkal, entah apa ceramah ustadznya, besok ibu tak mau datang lagi. Ngaku aja lah. Nah, iyo. Coba. Karena niatnya ingin menuntut ilmu. Tidak semua ceramah ustadz kita paham. Giliran kita nggak paham, kita nggak mau datang. Itu tak betul niatnya. Itu efeknya. Apa lihat-lihat kayak gitu? Jadi cemana ustazah? Apa niatnya? Menuntut ilmu salah, takut sama ketua salah, karena ustadz mantap salah, karena suntuk di rumah salah. Salah itu. Kalau mau niatnya lurus datang pengajian, niatkan saya datang pengajian karena saya tahu ini kewajiban. Kalau kita tahu ini kewajiban, apa kata kita? Ya Allah, sebenarnya aku nih capek nih sore nih. Tapi karena ini perintah engkau, aku tetap datang. Gitu. Kalau niatnya karena Allah, secapek apapun kita. Ibu nih kan, ini wajah-wajah capek semua nih nampak ya. Dari pagi, bangun pagi, mencuci, memasak, menyetrika ya kan. Sore capek. Tapi karena kita tahu ini perintah Allah, maka kita dah. Sama macam saya, ceramah udah 21 tahun. Capek. Ya sering saya ngomong, ya Allah, kalau enggak karena engkau udah berhenti saya dakwah nih. Karena engkau lah saya masih tetap dakwah sampai sekarang. Kalau enggak karena Allah udah berhenti saya, Bu. Nah, ibu juga pengajian kayak gitu. Ya Allah, ini kalau enggak karena engkau aku tak datang pengajian. Karena ini kewajiban makanya aku datang. Itu baru mantap. Lah tuh. Nah, jadi enggak bisa nanti orang ngajak ibu pengajian. Yuk pengajian ya, duluan aja lah. Duluan aja lah. Enggak bisa. Karena ini adalah kewajiban. Jadi luruskan niat hadir dalam majelis ilmu. Sehingga kita bisa lebih istiqomah. Paham nggak paham datang aja lebu. Anggu aja lah. Mau kemana kata kawan? Pai bang gua. Jangan-jangan pas menganggu tuh dapat hidayah. Kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu dari lisan ustadz yang mana kita akan mendapatkan hidayah. Dari lisan guru yang mana kita mendapatkan hikmah. Jangan-jangan ada ustadz yang bilang, ibu-ibu, kita nih semua pasti bakal mati. Teringek mati, bertaubat kan tidak tahu kita. Jadi datang aja. Paham nggak paham datang aja. Semoga dengan kita datang kita memenuhi kewajiban menuntut ilmu Allah. Jadi, nah, jawabannya selanjutnya. Jadi masa kami harus datang terus ustazah? Harus datang terus. Kapan kami bisa nggak datang? Satu, hanya boleh tidak datang pengajian. Semangat kalau mau belajar hanya boleh nggak datang ya. Hanya boleh. Kapan aku boleh nggak datang? Hanya boleh nggak datang pengajian kalau dia berbenturan dengan yang wajib. Contoh, ibu mau melangkahkan kaki menuju pengajian, datang tamu, menyambut tamu wajib?
Menghormati tamu wajib, boleh ditunda pengajiannya. Tamu dulu. Ibu mau pergi pengajian, rupanya suaminya sakit. Selesaikan dulu suaminya. Boleh tidak pengajian atau cari masjid lain di minggu itu. Anak sakit, ibu mau pengajian, nggak datang, boleh. Kalau benturannya wajib. Kan benturannya wajib. Saya, ini ada kajian rutin, ini akad saya. Boleh saya nggak datang. Kalau benturannya yang wajib, saya nguji skripsi, saya harus dakwah keluar kota. Tapi nggak bisa, saya nggak mau datang karena nggak usah, capek, istirahat, nggak bisa. Karena ini wajib. Jadi kalau nggak mau datang, suruh kawan datang bertamu. Enggak juga ya kan? Nah, paham ya? Jadi kalau ibu nggak datang karena cuma, kalau yang dia bekerja, dia tetap harus pengajian di tempat yang sesuai dengan jadwalnya. Misalnya ini hari apa? Rabu. Dia kerja. Di jam berapa dia bisa datang ke pengajian? Di masjid yang mana? Dia cari. Saya nggak bisa. Saya sip malam. Cari kultum subuh. Paham? Ada yang protes? Enggak. Karena dia adalah kewajiban, maka la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tak akan bebankan kita melainkan kita mampu memikulnya. Jadi menuntut ilmu agama ini Allah udah tahu kalau kita mampu melakukannya. Jadi seandainya kita tahu ini perintah, maka kita lakukan banyak cara untuk melakukannya. Kalau kita nggak tahu, akan banyak alasan kita untuk meninggalkannya. Ini Rabu pertama, mendung nampaknya nih. Nggak akan datang Ustadz nih doh. Libur 1 minggu. Minggu depan deh, angek badangkang gua. Sakit kepala, libur 2 minggu. Minggu depan tidak mendung, tidak panas, hujan lebat. Hujan lebat. Takkan datang Ustadz. Udah 3 minggu libur. Minggu depannya lagi gerimis-gerimis panas. Hujan orang mati kok mah. Nggak 4 hari nggak datang. Udah minggu kelima mati lampu. Tidak hujan, tidak lampu mati. Kok nggak ada bunyi masjid ya? Nggak ada pengajian. Dah 5 minggu tak datang. Akan mencari banyak alasan. Padahal pengajian mana pernah libur? Betul ya? Nah, yuk kita lanjut sedikit. Ustazah, kami udah tahu bahwa pengajian ini adalah fardu ain. Kami udah tahu bahwa dia mesti didulukan dibanding yang mubah. Kami udah tahu, kami harus luruskan niat datang pengajian. Pertanyaannya, apa yang kami dapat kalau kami datang? Kan gitu kan? Makanya ibu-ibu boleh nggak baca Quran saat ustadznya ceramah? Baca Quran hukumnya apa? Sunnah. Mendengarkan ustadz hukumnya wajib. Baca Quran aja tutup dulu, apalagi bercerita. Pegang HP. Pegang HP kalau untuk mencatat tidak masalah. Nah, dia tak bisa catat di buku kan. Ya, gen milenial. Tidak ada milenial sini doa. Ya kan? Nah, jadi dia catat di handphone. Apa yang dapat kami dapatkan kalau kami datang dalam majelis taklim? 1. Orang yang hadir dalam majelis taklim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang melangkahkan kakinya untuk datang dalam majelis ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Amin. Siapa yang dia melangkahkan kaki dengan senang hati menuju rumah Allah, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Masya Allah. Masuk surga itu susah. Yang pertama kita harus rasakan sakit sakaratul maut dulu. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, lunakkan aku, mudahkan aku dalam menghadapi sakaratul maut. Masuk surga itu apakah langsung? Tidak, harus menghadapi siksa kubur dulu.
harus menghadapi siksa kubur dulu. Makanya ada doa, Allahumma a'udzubika min azabil kubur. Apakah langsung masuk surga? Tidak, harus melewati jembatan siratal mustaqim. Makanya kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Apakah masuk surga? Belum tentu. Ya kalau masuk surga, terjelungkang pula ke neraka. Maka orang yang hadir dalam majelis taklim, insya Allah dimudahkan langkah kakinya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang datang dalam majelis ilmu, datang aja dulu. Kalau dia nggak paham, nggak ada syarat. Yang penting dia datang. Dia akan didoakan oleh malaikat Allah. Apa doa malaikat kepada Allah? Allahumma arhamhum. Ya Allah, cintailah mereka ya Allah. Allahumma fillahum. Ya Allah, ampunilah dosa mereka ya Allah. Allahumma tub alaihim. Ya Allah, terimalah taubat mereka ya Allah. Coba bayangkan kita menuntut ilmu, datang duduk angguk-angguk. Ya Allah, cintai mereka. Ya Allah, ampuni dosa mereka. Ya Allah, terimalah taubat mereka kalau mereka bertaubat. Ibu punya dosa? Dikit aja kok dosa ibu-ibu nih. Dikit-dikit ngomongin orang. Dikit-dikit mariak-ariak suami. Ya kan dikit aja kan. Nah maka kita akan didoakan oleh malaikat Allah. Masya Allah. Yang ketiga, apa keutamaan orang yang datang dalam majelis taklim? Majelis ilmu adalah tempat mustajab doa. Jadi ketika kita datang dalam majelis taklim, ini sampai nih Ramadan tahun depan nih, banyak-banyak berdoa dalam majelis ilmu. Sekali lagi, paham atau nggak paham isi ceramah ustadznya, banyak-banyak berdoa, nggak ada masalah. Doa kita mustajab. Saya kan udah pernah cerita. Ketika orang tua saya rajin pengajian, apakah mak saya paham semua isi pengajian? Belum tentu. Apa ceramah ustadz tadi mak? Pokoknya mantap. Isinya apa mak? Pokoknya rancak ceramahnya. Isinya apa mak? Pokoknya mantap lah. Satu ketika saya tanya, kenapa mak rajin kali pengajian? Padahal mak nggak terlalu paham ceramah pak ustadz. Apa kata mak saya? Mak numpang berdoa juga nak. Karena mak tahu dalam majelis taklim tempat mustajab doa. Masya Allah. Ya jadi banyak-banyak berdoa. Kan banyak yang mau kita doakan. Anak yang maksiat yang perlu didoakan. Ya kan? Kemudian rezeki yang kurang yang perlu didoakan. Hutang berserak-serak perlu didoakan. Insya Allah. Ya, banyak-banyak berdoa. Yang pertama apa tadi? Dimudahkan langkah menuju surga. Yang kedua didoakan oleh malaikat Allah. Yang ketiga doa kita diijabah. Yang keempat, orang yang hadir dalam majelis ilmu, maka keutamaannya adalah dia man talabul ilma baban. Siapa yang menuntut ilmu satu pembahasan. Kita setiap minggu kan cuma satu pembahasan, gitu kan? Maka lebih baik dibanding sholat 100 rakaat. Suatu ketika dalam sebuah masjid, ada 4 golongan manusia. Di sebelah pojok kiri kanan ada orang yang sedang sholat. Sebelah pojok kiri ada orang yang sedang baca Quran. Pojok sana ada orang yang sedang tidur. Pojok sana ada majelis taklim, di antaranya adalah kelompok Rasulullah. Ketika orang sholat ini mendengarkan orang yang baca Quran, bacaannya terlalu keras, dia protes. Hei, saya ini sedang sholat, kenapa engkau baca Quran kuat-kuat? Yang sholat nggak mau dia. Saya yang baca Quran nggak mau dia. Tadi saya udah baca Quran, udah sholat. Sekarang saya baca Quran, saya juga ibadah. Sholat bilang, aku yang paling utama. Enggak, aku udah sholat. Sekarang aku baca Quran, aku yang lebih utama. Karena ribut berdua, terjagolah yang lalu tuh. Lalu yang tidur tuh berhadapan. Kenapa kalian ribut? Saya tidur ini. Tidur di rumah Allah diperbolehkan. Saya udah sholat.
Saya udah baca Quran. Sekarang saya istirahat untuk bisa baca Quran lagi. Tidak. Yang paling bagus saya, kata yang sholat. Enggak, yang paling bagus saya baca Quran, kan saya udah sholat. Yang tidur bilang saya yang lebih utama. Karena tidur saya adalah jeda untuk saya bisa melakukan sholat selanjutnya. Ribut. Akhirnya ditegur oleh Rasulullah. Rasulullah belajar di sudut sana bersama jemaah. Kenapa nih kalian ribut? Begitu kira-kira. Ya Rasulullah, ayu ahsan amalan indallah. Amal mana di antara kami yang paling baik di mata Allah? Yang sholat merasa dia paling mantap. Yang baca Quran merasa dia paling mantap. Yang tidur merasa dia pula paling udah banyak ibadah. Apa kata Rasulullah? Yang amal yang paling baik di antara kami, di antara kita adalah kelompok kami yang sedang menuntut ilmu pengetahuan. Kenapa ya Rasulullah? Kamu sholat untuk diri kamu sendiri. Kamu baca Quran untuk dirimu sendiri. Kamu tidur untuk dirimu sendiri. Sementara kami belajar untuk mengajarkan kepada keluarga kami, sanak saudara kami, maka menuntut ilmu jauh lebih utama dibandingkan segalanya. Maka saya selalu bilang kepada jemaah, beruntunglah Bu kalau ibu menjadi bagian orang-orang yang suka dengan ceramah agama. Tidak semua orang suka diceramah ibu. Tidak semua orang suka dengan dalil-dalil. Tidak semua orang suka majelis taklim. Kalau ibu menjadi bagian orang yang suka dengan ceramah agama, saya ucapkan congratulations. Itu bahasa kampung saya Bu. Saya ucapkan congratulations. Selamat. Karena tidak semua orang suka Bu dengan ceramah agama. Makanya ada dalil bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Qala man huwa al-ghuraba ya Rasul hum alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Islam itu datang dalam kondisi yang sedikit. Selama-lamanya orang Islam itu sedikit. Siapakah mereka orang yang sedikit? Orang yang melakukan perbaikan diri saat yang lain rusak. Nah, kitalah semuanya nih, Masya Allah. Nah, jadi syukuri apapun penyakit bisa sembuh kalau kita mau menuntut ilmu. Oh, sombong kita bisa sembuh kalau kita mendengarkan ceramah. Hasad kita sembuh kalau kita mendengarkan ceramah. Iri kita sama orang sembuh kalau kita mendengarkan ceramah. Ya, pendendam kita, nak mau kita memaafkan orang, sembuh kalau kita mau mendengarkan ceramah agama. Insya Allah. Oke, yang satu tadi apa? Dimudahkan langkah menuju surga. Yang kedua didoakan oleh malaikat. Yang ketiga mustajab doa. Yang keempat bagaikan sholat 100 rakaat lebih baik. Terakhir yang kelima, orang yang menuntut ilmu agama terakhir sebagai penutup atau hadir dalam majelis taklim, maka insya Allah akan dipanjangkan umurnya, karena itu adalah bagian dari silaturahmi. Makanya dalam hadis dijelaskan ketika dua orang mukmin bertemu dan kemudian dia bersalaman, maka bergugurlah dosa-dosanya pada jari jemarinya. Maka kalau ibu datang dalam majelis sesama ibu ini salaman, ketika bersalaman bergugurlah dosa-dosa di jari jemari kita. Makanya kalau kita punya salah dengan kawan majelis taklim, cukup kita salaman aja, dosa berguguran. Maka kalau mau bikin dosa, sesama kita aja lah, ya, biar bisa salaman. Enggak ya. Nah, salaman. Maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin ya. Seperti itu. Ya, jangan bikin dosa-dosa yang lain. Setiap kita bersalaman, berguguran dosa-dosa kita. Dan insya Allah dapat pahala silaturahmi. Demikian dari saya. Semoga ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Pesan saya, semangat datang dalam majelis ilmu. Walaupun tak paham, anggu-anggu ajalah. Bertahan cuman 30 menit sekali seminggu. Insya Allah kita akan lebih baik ke depan. Amin. Allah. Mendengarkan ceramah di TV atau di HP, dia dapat pahala menuntut ilmu saja. Dia tidak dapat pahala majelis. Apa itu majelis? Jala saya jelusu, duduk. Majelis orang-orang yang duduk.
Keutamaan tadi yang saya sampaikan, keutamaan majelis. Nah, jadi sediakanlah waktu agak sekali seminggu untuk jadi majelis. Majelis itu duduk nonton TV, majelis juga, majelis nonton namanya. Nah, tapi kan ta'lim itu menuntut ilmu. Majelis orang-orang duduk dan menuntut ilmu. Oke? Jadi kalau di handphone dapat pahala, tapi pahalanya pahala menuntut ilmu. Dia bukan pahala majelis ilmu. Clear? Oke. Dah? Oke? Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya salam. Fahayna rabbana bisalam wa dakhilna al-jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhiruhu, wa in kana qalilan fa kathir.